Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Al-majlisu tsalitsu asyara, salisa asyara. Majlis yang ke-13. Fi adabi qiraatil Qur'an. Tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Ikhwani, kata beliau, saudara-saudaraku, inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini, alladzi baina aidikum, yang ada di hadapan kalian, tutlunahu, dibaca, wa tusma'unahu, yang didengar, wa tahfadunahu, dan yang dihafalkan, wa tuktabunahu, yang ditulis, huwa kalamu rabbikum rabbil alamin. Al-Quran itu kalam atau perkataan Rabb kalian, Rabbul alamin, pencipta alam. Wa ilahul awwalina wal akhirin. Rabbul alamin itu sesembahannya makhluk pertama sampai yang terakhir. Wa huwa, Al-Quran itu habluhu al-matin, merupakan tali Allah yang kokoh. Wa siratuhu al-mustaqim, Al-Quran itu merupakan jalan Allah yang lurus dan mengantarkan kepada Allah dengan selamat. Wa huwa, Al-Quran itu adzikru al-mubaraku, peringatan yang banyak kebaikan, banyak mengandung kebaikan atau mubarak. Wan nurul mubin, Al-Quran itu juga cahaya yang terang. Takallamallahu bihi, Allah berbicara dengan Al-Quran, hakikatan, secara hakikat. Jadi Al-Quran itu perkataan Allah secara hakikat. Alal wasfil ladzi yaliku bijalalihi, sesuai dengan ketinggiannya, kemuliaan Allah. Wa izmatihi, dan sesuai dengan keagungannya. Wa alqahu, Allah sampaikan Al-Quran itu ala Jibril al-Amin. Disampaikan oleh Allah Al-Quran itu kepada Jibril yang terpercaya. Ahadul malaikatil kiram al-muqarrabin. Malaikat Jibril salah satu dari para malaikat yang mulia, malaikat yang dekat. Fa nuzila bihi ala qalbi Muhammadin, diturunkan Al-Quran itu kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna minal munzirin, supaya Nabi Muhammad itu menjadi pemberi peringatan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Wasafahullahu bi'ausafin azimatin, Allah sifati beliau itu dengan sifat yang agung. Litu'azzimuhu wa tahtarimuhu, supaya kalian mengagungkan Al-Quran dan mengagungkan Rasulnya, serta menghormati atau memuliakan Al-Quran dan pembawanya, yaitu Rasulullah. Faqala ta'ala, Allah berfirman,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu, yang diturunkan pada bulan Ramadan itu Al-Qur'an. Hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin, dan sebagai penjelas minal huda wal furqan, berupa petunjuk dan al-furqan. Baqarah 185. Dzalika natluhu 'alaika, demikian kami bacakan kepadamu Muhammad, minal ayati, berupa ayat-ayat, wa dzikril hakim, dan peringatan yang bijaksana. Al-Imran 58. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang pada kalian, burhanun, burhan. Burhan itu bukti. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Maksudnya ini Al-Quran itu bukti. Menjelaskan bukti-bukti, dalil-dalil yang tidak terbantahkan, tidak mengandung kelemahan dari segala sisi. Wa anzalna ilaikum nuran, dan kami turunkan kepada kalian nur. Di samping Al-Quran itu jadi burhan, jadi bukti, Al-Quran juga menjadi nur, cahaya, mubin, yang terang. An-Nisa 174. Qad ja'akum minallahi nurun, sama ya ini. Sungguh telah datang pada kalian dari Allah itu cahaya. Cahaya ini untuk menerangi kegelapan. Kegelapan kalau pada manusia itu gelapnya hati. Apa yang bikin gelapnya hati? Itu kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran. Itu semua zulumat, kegelapan-kegelapan. Maka untuk menghilangkan gelapnya hati diturunkan oleh Allah apa? Nur. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Yahdi bihi Allahu, Allah akan memberi petunjuk jalan yang Allah ridhai dengan cahaya itu dan dengan kitab itu. Siapa yang akan diberi petunjuk oleh Allah? Manittaba'a ridwanahu, orang yang mengikuti yang Allah ridhoi, jauh dari yang Allah murkai. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Al-Maidah 15. Wa ma kana hadzal Qur'ana an yuftara min dunillah. Bukanlah Al-Qur'an ini diada-adakan oleh selain Allah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kita baca dulu di terjemahnya ya. Surah Yunus 37. Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Iftara itu mengada-ngada. Tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan secara terperinci ketetapan Allah. Tafsilan, tafsil itu merinci ketetapan Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Di Yunus 57 Allah berfirman, ya ayuhan nas. Berarti ini bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin, tapi seluruh jenis manusia, apapun bangsanya, apapun jenis kelaminnya. Qad ja'atkum, sungguh telah datang pada kalian mau'idhatun, mau'idhah, pemberi peringatan.
Min rabbikum, yang peringatan itu datang dari Rabb kalian. Yaitu ada apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran oleh Allah dikatakan di ayat ini satu, pemberi peringatan. Kedua, wasifaun. Al-Quran itu juga menjadi obat. Lima fis sudur, terhadap penyakit yang ada di hati. Yang ketiga, wahudan, pemberi petunjuk. Al-Quran itu warahmatun, yang keempat, rahmah Al-Quran itu. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Orang yang hatinya tidak berpenyakit. Di ayat ini ada 4 ya gunanya Al-Quran. Pemberi peringatan, obat, petunjuk, rahmah. Nah, kita lihat tafsirnya ya. Surat Yunus 57. Ini ayat 57 sampai 58. Ini tadi ayat yang kita baca, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kita baca tafsir ayat ini ya, karena sangat urgen dan sangat darurat untuk memahami maknanya. Karena itu yang menjadi obat di hati kalau orang itu mengerti makna dari ayat-ayatnya. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman di ayat ini, muraghiban. Muraghib itu, ayat ini muraghib. Muraghib itu pemberi semangat, pemberi harapan. Lil khalqi, bagi makhluk. Bukan mukmin saja, tapi makhluk ini umum. Fil iqbali, agar manusia itu mau menghadapkan diri, menerima, menghadapkan diri, jiwa raganya ala hadzal kitabil karim, terhadap kitab yang mulia ini, yaitu Al-Quran. Jadi ayat ini mendorong, mengajak, memberi semangat manusia agar menghadapkan diri ke Al-Quran. Dan kalau kita baca ini, miris umat sekarang zamannya tambah maju, tapi tambah gelap gitu. Karena jauh dari cahayanya yang tadi sudah dibawakan sekian ayat, bahwa Al-Quran itu cahaya. Bidzikri awsafihi, dengan cara Allah menerangkan di ayat ini dengan menyebutkan sifat-sifat dari Al-Quran ini. Al-hasanati, yang sifat-sifat yang baik. Ad-daruriyati, yang merupakan kebutuhan darurat. Lil ibadi, bagi hamba. Jadi hamba itu, manusia itu butuhnya dengan Al-Quran, terutama maknanya, itu merupakan kebutuhan darurat. Faqala, maka Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Sungguh telah datang pada kalian pemberi peringatan dari Rabb kalian. Sehingga karena ini sudah turun dan sudah Rasul sudah menjelaskan, maka tidak ada alasan lagi nanti orang itu, makhluk itu di hadapan Allah kalau kemudian mereka disiksa oleh Allah. Tentu orang disiksa itu karena banyaknya dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran Allah, ajaran Allah. Kenapa dilanggar? Karena nggak tahu. Karena mereka berada di kegelapan, gelapnya kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran. Sudah diperingatkan, sudah datang, kata Allah. Ta'idukum itu telah memberi peringatan kalian.
Jadi Al-Quran itu mau'idhah, pemberi peringatan Al-Quran. Wa tunzirukum, dan Al-Quran itu telah memberi peringatan anil a'mali, dari perbuatan-perbuatan al-mujibati, yang menyebabkan lisuhtillah, menyebabkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murka Allah. Al-muqtadiyatu, amalan-amalan yang mengakibatkan li'iqabihi, orang itu dihukum, disiksa. Wa tuhadzirukum, dan Al-Quran itu telah mentahdzir, memberi peringatan kalian, anha, dari perkara-perkara yang menyebabkan murka Allah, perkara-perkara yang menyebabkan orang itu disiksa. Maka kalau orang itu disiksa, itu bentuk keadilan Allah, bentuk kejujuran Allah. Allah itu maha adil, maha jujur, tidak mendustakan, tidak mengandung kedustaan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah terangkan. Orang yang jauh dari Al-Quran, kemarin sudah dibahas juga hadis-hadisnya, hukuman-hukumannya. Bibayani asariha wa mafasidiha, Allah terangkan di Al-Quran itu pengaruh-pengaruh, efek-efek, wa mafasidiha, dan kerusakan-kerusakan yang dihasilkan bagi orang yang melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Itu pertama, sudah Allah peringatkan, sehingga tidak ada alasan lagi orang itu disiksa oleh Allah. Nah, wasifaun, yang kedua, Al-Quran itu syifa. Apa itu syifa? Mungkin Pak Mayar masih ingat syifa? Apa Pak Mayar? Kan banyak tetangga namanya syifa, ya. Apa Mas Johar? Syifa, lupa Ustaz. Mas Ikhwan. Obat Ustaz. Oh iya, jadi Al-Quran itu obat. Al-Quran ini juga menjadi obat lima fis sudur, terhadap penyakit yang ada di dada. Wa huwa hadzal Quran, yaitu Al-Quran ini obatnya. Kalau orang jauh dari Al-Quran, itu pasti orang itu penyakitan hatinya. Dadanya itu penyakit tok. Nah, syifa'un lima fis sudur, Al-Quran ini menjadi penyembuh, menjadi obat terhadap penyakit hati, min amradis syahwat, berupa penyakit-penyakit syahwat. Nah, dan itu tidak bisa tidak, kalau orang jauh dari Al-Quran pasti kena pengaruh ini, kena penyakit ini. As-sadatu atau as-sadati, penyakit-penyakit syahwat yang bisa menghalangi. Penyakit syahwat itu menghalangi. Anil inqiyadi, untuk melaksanakan lisyar'i, untuk melaksanakan syar'i. Kenapa syahwat itu dikatakan seperti itu? Kadang orang itu sudah ngerti ini halal, ini haram. Tapi orang itu berani melakukan yang diharamkan. Itu karena syahwat ini. Makanya kata beliau menjadi penghalang. Bukan orangnya nggak tahu, orangnya sudah ngerti, sudah alim. Tapi jadi penghalang melaksanakan perintah Allah, larangan Allah. Mereka berani menerobos lampu merah dari Allah karena syahwat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Sufyan al-Uyainah, man fasadaan ulama ini man fasadaan ulama ina atau min ulama ina fa fihi syabahun minal yahud.
Kalau ulamanya itu rusak, itu serupa dengan Yahud. Kenapa? Karena Yahudi itu orangnya pengikut hawa nafsu, pengikut syahwat. Penyakitnya Yahudi itu syahwat. Karena Allah telah menurunkan sekian rasul mulai zaman Nabi Ishak ya. Itu semua rasul sampai Nabi Isa itu dari mereka. Rasul-rasul mulai dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa, semua dari Bani Israel. Nah, tapi mereka malah makin keras hatinya. Diturunkan sekian rasul, diturunkan sekian kitab, malah mengeras hati mereka. Apa penyakitnya? Ini syahwat. Wa amradis subuhat, penyakit kedua di dalam hati itu yang disebut penyakit subuhat. Al-qadihatu, yang penyakit subuhat itu bisa merusak fi ilmil yakini, ilmu yang di sini kata beliau ilmu yang sifatnya itu yakin. Karena subuhat itu rancu, artinya tidak yakin. Subuhat itu artinya samar. Seluruh ahli bid'ah yang kata Rasul 72 itu selalu mereka bawa subuhat. Semua itu merupakan subuhat yang semuanya itu bawa dalil. Tapi dalilnya itu tidak yakin. Seluruh ahlul bid'ah itu enggak yakin. Mereka itu tidak yakin di atas ajarannya. Maka itu bisa dihilangkan dengan Al-Quran. Obatnya. Fa'innama fihi minal mawa'iz. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran itu berupa mawa'iz. Mawa'iz, peringatan-peringatan. Wat targhib, pemberi semangat tadi. Wat tarhib, dan pemberi peringatan Al-Quran itu. Menakut-nakuti. Supaya orang di dalam hati itu punya sifat takut kepada Allah. Takut ke neraka Allah. Wal wa'du, di Al-Quran ada wa'ad, janji-janji bagi orang yang punya hati. Bagi orang yang hatinya hidup. Al-Quran itu jadi wa'id. Sehingga orangnya semangat karena berharap janji Allah. Ridho Allah, pahala dari Allah, surga Allah, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan di dunia. Itu diterangkan semua di dalam Al-Quran. Wal wa'id, tapi demikian juga Al-Quran itu isinya wa'id, ancaman, peringatan bagi orang yang berani-berani terhadap Allah. Allah maha keras siksanya, itu di Al-Quran isinya. Mimma yujibu lil addi, yang nanti orang kalau mempelajari isi Al-Quran akan menyebabkan bagi hamba itu raubah warrohbah. Ini dua sayap ini. Orang terbang menuju Allah itu sayapnya dua, yaitu rohbah dan raubah dan rohbah. Rohbah itu penuh semangat. Nah, penuh semangat ini energinya. Energi terbang. Makin tinggi semangatnya, makin tinggi terbangnya. Semangat tinggi rendahnya tergantung dari ilmu yang masuk padanya. Makin rajin belajar, makin kuat ilmunya, makin tinggi rohbahnya, semangatnya. Sayap kedua orang terbang menuju Allah itu rohbah, penuh kecemasan. Jangan sampai jangan sampai lemah hatinya, jangan sampai lemah ibadahnya, jangan sampai jauh dari Allah, jangan sampai jatuh pada kemungkaran, kemaksiatan. Itu namanya rohbah. Karena akibatnya bahaya dunia akhirat. Sehingga kalau ingin selamat, itu terbangnya harus tinggi, harus kuat. Dua sayapnya ini, raubah dan rohbah. Kalau tinggi terbangnya, itu keselamatannya lebih aman.
lebih terjamin keselamatannya. Karena kalau terbangnya rendah-rendah, itu di bawah itu banyak orang bawa ketepel, bawa senapan. Wah, itu burung apa itu? Tembaki, ketepel. Kalau sangat rendah, dilempar sama anak-anak, jatuh. Nah, apa batunya? Tadi itu subuhat sama syahwat. Diajak sana, diundang sini, diundang sana, acara ini, acara itu. Padahal acaranya subuhat. Nah, ditawari kerjaan sana sini. Wis tinggalan wis, kau usah ngaji. Ayo ini lo uang banyak, tak gaji besar. Itu tadi karena terbangnya kurang tinggi. Nah, di sana manusia itu kan kayak laron. Di sana ada lampu-lampu pernak-pernik. Kayak pasar malam itu untuk ngundang orang dikasih lampu putar. Kayak gitu. Maka kalau orang jauh tinggi, terbang tinggi, merapat kepada Allah, keikhlasannya tinggi, aman. Setan pun tidak bisa ganggu. Karena setan mengatakan di dalam surat Shad, Fabi izzatika, kata syaitan, maka demi kemuliaanmu ya Allah, la'uwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan seluruh keturunan Adam, illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, fokus, hatinya fokus kepada Allah yang disebut ikhlas. Setan pun tidak bisa. Itu omongannya iblis itu kepada Allah. Maka Allah katakan, silakan kamu kerahkan seluruh kemampuanmu. Maka tidak akan sesat hambaku itu kecuali orang-orang yang mengikuti kamu. Nah, tapi kalau mengikuti Allah, setan tidak bisa. Makanya kalau beramal masih tujuannya hanya untuk dapat pujian, tendensi-tendensi itu namanya terbangnya rendah. Ingin dipuji orang, ingin takut dicela orang. Nah, itu terbangnya rendahan, bahaya kayak gitu. Tapi kalau fokus kepada Allah, setan pun tidak bisa ganggu. Wa idza wajadta fihi raubah fil khairi, kalau kamu dapati di dalam dirimu itu semangat dalam kebaikan, ini nasihat Imam Az-Sa'di untuk melihat diri-diri kita, jiwa-jiwa kita, bagaimana semangat kita. Kalau kamu dapati dalam dirimu itu adanya semangat dalam kebaikan, warrahbata fisyar, dan kamu dapati dalam jiwamu itu kebencian pada kejelekan, ini kan juga perkara mahal. Wa numtan ala tikrariha ma yaridu ilaiha min ma'anil Qur'an. Nah, dan tumbuh kebaikan-kebaikan, semangat pada kebaikan itu tumbuh berkembang, dan semangat kebencian pada kejelekan tumbuh karena diulang-ulanginya baca makna Al-Quran. Aujaba dzalika, maka hal itu, berarti kata Syekh di sini, kata Imam Sa'di, semangat pada kebaikan, benci pada kejelekan itu tumbuh dengan mengulang-ulang makna Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kan sifatnya masani, ayat-ayat yang diulang-ulang, seperti dalam Az-Zumar ayat 23 yang sudah kita bahas. Aujaba dzalika, hal itu akan menyebabkan, ya, hal itu ini tadi dua ya, semangat dalam kebaikan, benci pada kejelekan. Nah, itu akan menyebabkan, kata Syekh,
taqdimu muradillah, kamu pasti akan mendahulukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah maukan dari dirimu, ala muradin nafsi, dari sekedar kemauan nafsu. Dan itu kok berkontra, bertolak belakang kemauan Allah dan kemauan nafsu. Kalau kemauan Allah ikhlas, ya mengikuti Allah saja, tidak boleh tolak-tolak ke nafsu. Demikian juga nafsu itu menuntut orangnya murni mengikuti nafsu saja, tidak ikut pada Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak taat pada Allah. Itu maunya nafsu. Nah, maka nafsu itu pasti menyuruh ke dalam kejelekan, sebagaimana firman-Nya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu selalu menyeru dalam kejelekan. Nah, kalau dituruti nafsu itu pasti jahim. Allah berfirman, fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Melampaui batas ini kerjaannya nafsu itu. Wa atharul hayatad dunya, dan mementingkan kehidupan dunia, dan itu programnya nafsu. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih, tapi kalau orang itu faham, takut ketika nanti berdiri di hadapan Allah, wa nahan nafsa, dan menahan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang harus kita perjuangkan bagaimana muncul di dalam diri kita semangat dalam kebaikan. Kalau taklimnya kurang itu mulai gelisah jiwanya, tanya-tanya gimana. Nah, wasara ma yurdillahu, efek baik berikutnya. Yang pertama tadi apa? Orang itu akan mendahulukan kemauan Allah dari kemauan nafsunya. Yang kedua, wasara ma yurdillahu, yang kedua akan menyebabkan, menjadikan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, ahabbu ilal abdi, lebih dicintai oleh hamba, min syahwati nafsihi, dari kemauan nafsunya. Nah, ini bahas apa tadi? Syifa, penyakit-penyakit. Diterangkan di sini oleh Syekh bagaimana kalau orang penyakitan, bagaimana kalau orang itu sembuh dari penyakitnya. Wa kadzalika ma fihi minal barahin. Demikian juga Al-Qur'an itu isinya barahin. Jadi sudah ayatnya ya. Yunus 57 ya tadi. Yunus 3 berapa tadi? Wal adillatu allati sarrafahallahu ghayatat tasrif. Di Al-Quran itu juga isinya bukti-bukti dan dalil-dalil yang Allah terangkan dengan penjelasan serinci-rincinya. Wa bayyanaha, Allah perjelas, ahsana bayanin, sebaik-baik penjelasan. Mimma yazilu, yang dengan dalil-dalil dan bukti-bukti penjelasan-penjelasan yang terbaik ini, bisa yazilu as-subaha, bisa menghilangkan subuhat. Itu subuhat itu akan hilang, karena subuhat itu kayak buih. Seperti buih. Kalau hati itu gelas, orang yang jauh dari Al-Quran itu hatinya itu penuh buih, kayak gelas penuh buih. Al-Quran itu seperti air, maka untuk ngilangi buih itu cukup ditetesi air di gelasnya itu, tetesi dikit-dikit, taklim sana, taklim sini, nggak berhenti netesi hatinya dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Asalkan ilmu ya yang diteteskan, jangan subuhat. Kalau subuhat hanya isinya buih. Nanti lama-lama buihnya itu naik.
Makin banyak airnya, makin naik buihnya. Kalau airnya sudah penuh, buihnya hilang sendiri, dibawa angin. Karena buih itu nggak ada butuhnya, orang nggak butuh buih. Orang ke sungai misalnya banyak buihnya itu nggak akan ngambil buihnya, ngambil airnya. Kan gitu Pak Mayar ya. Maka ilmu yang sharih dari Al-Quran yang penuh penjelasan yang terang bisa menghilangkan subuhat al-qadihatu fil haq. Yang subuhat itu selalu merusak kebenaran. Karena semua ngaku Quran hadis. Semua ngaku jalan yang lurus. Semua ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Itu pengakuan. Maka pengakuan-pengakuan itu kurang bermanfaat kalau tidak ada bukti. Ngaku ahlus sunnah tapi jauh dari sunnah. Apa maknanya? Ahlus sunnah, ahli sunnah. Tapi jauh dari sunnah, malah banyak bid'ahnya. Wa yasilu bihi al-qalba, akan mengantarkan hati, membawa hati ila a'la darajatil yakin. Akan mengisi hatinya kepada derajat keyakinan yang tertinggi. Sehingga orangnya jelas, kuat, kokoh di atas keyakinan karena apa? Al-Quran yang dipegangi, bukan buih, bukan subuhat. Wa idza sahhal qalbu, kalau hati itu sudah sehat karena sudah sembuh min maradihi, dari sakitnya, wa rafala bi athwabil afiyah, dan hatinya sudah afiyah. Afiyah itu berarti enggak sakit. Nah, seperti di tafsir Al-Baqarah wal fi qulubihim maradun, di hati mereka orang munafik, itu ayat itu menjelaskan munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Afiyah marad di ayat itu juga maknanya orang yang penyakitan dengan dua penyakit tadi. Jadi kalau hilang dua penyakit tadi, syubhat dan syahwat, hatinya menjadi afiyah. Nah, ini kan selalu diajarkan oleh Rasul, kita berdoa memohon afiyah. Kondisi terbaik itu afiyah. Karena tidak ada penyakitnya. Taba'athu al-jawarihu kulluha. Kalau hati orang itu bersih dari penyakitnya, kondisi hatinya afiyah, maka akan diikuti hati itu oleh al-jawarih kulluha, seluruh anggota badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki mengikuti kondisi hati. Jadi omongannya bagus, pandangannya bagus, kakinya bagus, seluruh anggota badannya. Sebagaimana dalam hadis, inna fil jasadi mudghatan. Kok dibaca nasab, kenapa itu Mas Ikhwan? Inna fil jasadi mudghatan. Kok gak mudghatun? Belum tahu. Mungkin yang lain. Karena dia isimnya inna. Inna, setelah ada inna, ada huruf jar dulu. Nah, isim innanya setelah khobar muqaddam. Inna fil jasadi mudghatan. Sungguhnya di dalam badan manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau bagus, segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya. Bagus ini tadi ya, hatinya sehat, hatinya hidup, hatinya afiyah. Nah, wa idza fasadal jasadu kullu. Jadi kalau rusak segumpal daging tadi,
rusak seluruh badannya. Fa innaha tasluhu bisalahihi, maka seluruh badan akan baik dengan baiknya hati. Wa tufsidu, akan rusak seluruh badan bifasadihi, karena rusaknya hati. Ini selesai tafsir ini, Syifaun lima fis sudur. Itu kedua ya, fungsi kedua dari Al-Qur'an yang Allah terangkan dalam surat Yunus ayat 57. Yang ketiga, wahudan warahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an itu hudan warahmah. Fal huda, apa itu huda? Huwa al-ilmu bil haqqi wal amalu bihi. Huda itu, kata beliau, ilmu an-nafi, ilmu yang kebenaran dan mengamalkannya. Nah, warahmatu, adapun rahmah, fungsi keempat, hiya ma yasulu minal khairi. Rahmah itu sesuatu yang mengantarkan kepada kebaikan. Wal ihsan, ihsan juga maknanya kebaikan. Wasawab, balasan, pahala. Al-ajili, kebaikan yang segera, yaitu di dunia, berupa ketentraman, kebahagiaan, keselamatan dari subuhat-subuhat, kesesatan. Wal ajili, walaupun nanti kebaikan-kebaikan yang ajil, yang tertunda, yaitu di alam barzah, di alam mahsyar, di surga. Itu dengan adanya rahmah dari Allah, seperti dalam hadis, sesungguhnya amalan kalian tidak manusia tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmahnya. Cuma rahmat Allah itu diperoleh dari amal. Siapa orang yang dirahmati oleh Allah? Liman ihtada bihi. Orang yang diberi rahmat, diberi petunjuk oleh Allah. Liman ihtada bihi. Hanyalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai imam, pembimbing di depannya. Bukan nafsunya di depannya, nafsunya ada di belakang. Al-Quran taruh depan. Itu syarat orang itu diberi hidayah, dirahmati oleh Allah. Karena Allah mengatakan tadi, lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin. Fal huda, maka huda itu ajallul wasaili, paling tingginya wasilah. Paling tingginya wasilah itu pengantar. Nah, paling tingginya pengantar itu huda. Warahmatu, sementara rahmah, akmalul maqasidi, paling tingginya maqasid. Maqasid itu tujuan. Tujuan kita apa? Ketenangan di dunia, keselamatan di dunia, itu keselamatan, tujuan tertinggi, paling sempurna. Yang itu diperoleh dengan huda yang tertinggi, yaitu Al-Quran. Warraghaib, paling sempurnanya raghaib. Raghaib itu keinginan-keinginan. Keinginan yang tertinggi dari kita mendapat rahmah dari Allah. Walakin la yahtadi bihi, tapi Al-Quran itu tidak akan menjadi petunjuk, dan seorang itu tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dan Al-Quran tidak akan menjadi rahmah, illa fi haqqil mu'minin. Kecuali itu hanya orang-orang yang beriman saja. Orang yang lemot-lemot untuk kebaikan itu karena imannya yang turun. Imannya yang lagi down. Pendorong utama orang itu semangat, bergas, sehat, itu iman. Wa idza hasalal huda wa hasalatir rahmah, kalau petunjuk dan rahmah itu sudah dihasilkan dengan cara tadi mengikuti al-huda,
Nah, hasalat, maka yang dihasilkan berikutnya apa? As-sa'adatu, kebahagiaan. Ya, wal falah, keberuntungan. Warrabha, rabha itu untung, keberuntungan juga. Wan najah, dan keselamatan. Wal farha, kegembiraan. Wasurura, kesenangan. Semua orang kan kepingin ini ya, kepingin bahagia, tenang, selamat. Nah, cuma kebanyakan orang malah tidak menempuh caranya, jalannya, yang nggak akan diperoleh di dunia maupun di akhirat. Nah, walidzalika, dari itu amarallahu bil farhi, dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil farhi, untuk bergembira. Berarti bergembiranya orang ini karena menjalani perintah Allah. Kok sampean kok senang sekali? Ya ini diperintah oleh Allah. Artinya ada kegembiraan yang dipuji, yang terpuji, kegembiraan imaniyah istilahnya. Ada kegembiraan yang enggak terpuji. Kegembiraan yang terpuji itu, kata Allah di ayat ini sudah ayat berikutnya ya, ayat 58. Kul, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah. Allazi huwal Qur'an, yang merupakan yaitu Al-Qur'an, itu karunia dari Allah. Allazi huwa a'zamu ni'matin wa minnatin, yang Al-Qur'an itu, yang tadi dikatakan fadlullah, karunia Allah, itu a'zamu ni'matin, paling tingginya kenikmatan. Wa minnatin, paling tingginya karunia. Sementara kebanyakan orang mengira nikmat tertinggi itu harta yang banyak. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, itu orang paling bodoh kalau mengukur karunia Allah, kenikmatan Allah itu yang terbaik adalah harta. Kalau gitu orang termulia Qarun. Ngoten nggih Pak Mitra nggih. Ya, Pak Mayar ya, Pak Mayar. Ini jam-jam ngantuk masalahnya. Perlu sedikit-sedikit dibangunin. Karena sangat penting ini, mau bagi-bagi kenikmatan. Kenikmatan orang, kebanyakan orang kenikmatan itu harta, sampai istrinya keluar dari rumah ke Hong Kong. Ya, anaknya ditinggal, suaminya suruh jaga. Itu bisa, suami istri bisa jauh-jauhan untuk ini ngejar kenikmatan. Yaitu kenikmatan, bukan, tidak salah dikatakan kenikmatan, tapi sampai mengorbankan, meninggalkan kenikmatan yang tertinggi, karunia yang tertinggi. Apa itu? Al-Quran. Wa fadlun, dan Al-Quran itu fadlun, karunia. Tafaddalallahu bihi ala ibadihi, yang dengannya Allah memberikan karunia pada hambanya. Kul bifadlillahi wa rahmatihi, katakan Muhammad, hanya dengan fadlullah, dengan Al-Quran dan rahmahnya. Apa rahmahnya yang dimaksud di sini? Yang katanya nikmat tertinggi, karunia tertinggi, alladzina ad-dinu, rahmah di sini adalah ad-din, wal iman, keimanan. Jadi Al-Qur'annya sendiri itu sudah karunia tertinggi. Tapi kalau enggak dipelajari, cuma dilus-lus, dibuka-buka, hataman tok, enggak dipahami, nah itu enggak bisa jadi rahmah. Nah, enggak keluar sari-sarinya. Nah, wa ibadatullahi wa mahabbatuhu wa ma'rifatuhu, rahmah di sini pelaksanaan beribadah kepada Allah, mencintai Allah, mencintai mengenal Allah. Ini rahmah
yang diperoleh dari Al-Quran. Sehingga kata ulama salaf, kalau orang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Al-Quran itu kedustaan. Artinya konsekuensi orang mengaku cinta kepada Allah pasti mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran ini sifat Allah, kalamullah tadi. Masa orang ngaku cinta kepada Allah tapi benci kepada sifatnya? Kan tidak sinkron. Fabidzalika, maka dengan itu, kata Allah. Dengan itu apa? Dengan Al-Quran yang difahami, diamalkan. Falyafrahu, hendaknya orang itu bergembira. Hendaknya orang itu bergembira. Maka gembiranya, senangnya orang memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, kata Allah, huwa khairun. Itu jauh lebih baik. Mimma yajma'un, dibandingkan apa yang mereka kumpulkan. Kata Ibn Abbas, berupa emas. Orang mengumpulkan emas. Banyak emasnya. Itu ada masihan yang lebih baik dari orang yang sibuk mengumpulkan emas. Apa itu? Belajar satu ayat, kemudian diamalkan. Min mata'id dunya wa ladzatiha. Itu jauh lebih baik dari kesenangan dunia dan kelezatan dunia. Hanya kalau orang bergembira hanya berdasarkan kesenangan dunia, emas tadi, itu kegembiraan yang tidak dipuji sekedar itu. Korun ya senang sekali, bangga. Nah, ini karena kepandaianku, kata Korun. Senang. Nah, sampai orang-orang yang lemah imannya berkeinginan seperti Korun. Sekiranya aku seperti Korun. Nah, dikira oleh orang yang lemah imannya, Korun itu standar kesuksesan. Nah, orang-orang sekarang kan juga seperti itu. Mengukur kesuksesan itu kalau banyak uangnya. Fanikmatuddin, maka kenikmatan agama. Ya, kenikmatan agama, orang mengerti agama. Al-muttasilatu, itu akan mengantarkan, menyampaikan bisa ada daraini, mengantarkan manusia pada kebahagiaan di dua negeri. Negeri dunia ini sementara dan negeri yang abadi. Nah, la nisbata bainahuma wa baina jami'a ma fid dunya. Yang kenikmatan di dua negeri ini, kebahagiaan di dua negeri ini tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kenikmatan dunia. Orang terkaya di dunia ya, misalnya. Tapi jauh dari agama, kita enggak iri kalau kita mengerti agama, pelajari agama, mengamalkan agama. Kita enggak iri dengan itu. Bahkan diriwayatkan mereka yang iri kepada kita. Kita kok tenang-tenang, orang miskin tenang-tenang, mereka enggak tenang. Padahal sudah dipenuhi kebutuhannya. Semua yang diinginkan nafsunya sudah terturuti. Tapi kalau saya gelisah saja, sehingga mereka iri. Nah, kalau perlu mereka akan menghukum kita untuk merampas kebahagiaan yang dimiliki orang miskin. Nah, dirampok, dipindah pada orang-orang kaya itu. Ke raja-raja itu. Mereka raja-raja dunia itu yang iri. Kalau kita orang ngerti sunnah malah eman kebahagiaan yang hakiki ini. Bahkan susah, sedih kalau datang harta karena takut mengganggu kesuksesan yang diperoleh. Pripun Pak Mitra, nek oleh duit susah. Pak Mitra. Kalau orang sudah merasakan bahagia dengan Al-Quran,
diberi nikmat duniawi malah susah. Kenapa susah? Karena khawatir ya, takut mengganggu hatinya. Takut mengganggu hatinya. Kan nanti bisa-bisa jadi hatinya itu kena subuhat, kena syahwat ya. Duwe akeh, mobilnya bagus, pas jadwal taklim, anak istri ngajak shopping. Gimana? Ayo ya. Siapa yang dipanggil ayah ini? Ana Ustaz. Ayah Ikhwan. Kalau antum ikhwan itu saudara-saudara. Mimma huwa mutmahillun, yang kenikmatan dunia itu mutmahillun, perusak, penghancur, pelebur. Zailun, akan musnah, sirna, ankorib, sebentar lagi. Sak sugi-sugine uang itu sebentar. Nah, umur 50 ke atas biasanya sudah ketemu yang seusia, paling ceritanya bukan melancar sana sini, tapi ceritanya penyakit opo gitu kan. Wa innama amarallahu ta'ala bil farhi, tapi gembira yang diperintah oleh Allah bifadlihi, dengan gembira dengan karunia-Nya, yaitu Al-Quran, karunia terbaik. Warahmatihi, rahmahnya yaitu apa tadi? Keimanan dan mengamalkan Al-Quran. Nah, itu yang diperintah oleh Allah untuk bergembira dengannya. Senang ketemu temannya, senang. Wah, aku tadi taklim. Nggak apa-apa cerita gitu, bangga diri. Kamu kenapa nggak taklim? Gitu. Aku alhamdulillah tadi taklim. Nah, gembira kayak gitu, senang. Cerita. Baca ayat tadi. Surat apa Pak Mayar? Surat apa tadi yang kita baca? Ikhwan, surat apa yang dibaca? Surat apa? Surat apa Mas Johar? Surat Yunus. Ayat? 57. Alhamdulillah. Nah. Li'anna dzalika, kenapa Allah memerintahkan bergembira dengan Al-Quran? Difahami dan diamalkan. Li'anna dzalika mimma yujibu imbisatin nafsi. Karena itu yang akan menyebabkan lapangnya jiwa. Lawannya lapang itu sempit. Karena kalau jiwa sempit, dada sempit itu tanda kesesatan. Allah berfirman, man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki orang itu dapat hidayah, Allah lapangkan imbisat. Allah luaskan, senang, gembira mendengarkan memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu senang, gembira. Wa may yurid an yudillahu, tapi kalau Allah hendak menyesatkan seseorang, yudayyik sadrahu, Allah sempitkan. Nah, maka untuk melapangkan dada tidak ada lain kecuali dengan Al-Quran. Diapakan Al-Quran? Bukan hanya cium-cium, tapi dipelajari, dipahami, diamalkan. Wa nasyatiha, dan Al-Quran itu kenapa diperintah untuk gembira? Karena dengan Al-Quran itu nasyat, munculnya semangat. Nah, wa syukriha lillah ta'ala, dan dengan itu dia berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas lapangnya dadanya, gembiranya hati, hilangnya dari keresahan dan kesumpekan. Wa kuwatuha, dan kekuatannya. Kut sendiri di samping makna kuat, kalau kut saja ya, kutun misalnya, itu makanan pokoknya. Jadi makanan pokok hati itu Al-Quran.
Wa quwwatuha, dan demikian juga menjadi kuwatuha, kekuatan hati itu di Al-Quran. Maka orang yang paling kuat itu orang yang paling paham dengan Al-Quran. Itu para sahabat, ya. Hanya para sahabat itu bisa menghancurkan negara-negara kafir, menumbangkan adidaya, padahal ketika itu alat-alat perang seadanya. Tapi karena didukung oleh kekuatan hakiki, kekuatan hatinya, Allah menangkan mereka. Hizbullah, tentara Allah. Wasidatur raubati, dan akan menyebabkan semangatnya, tingginya semangat. Sidah itu raubah itu semangat, sidah itu sangat. Jadi sangat tingginya semangat. Kenapa Allah perintahkan kita ini bergembira dengan Al-Quran? Karena kalau belajar Al-Quran, tafsirnya, itu akan menyebabkan sangat tingginya raubah. Raubah itu harapan, semangat. Fil ilmi, untuk menambah ilmu. Nah, tadi kapan taklim lagi? Wal iman, dan iman. As-adai, yang iman itu mengajak lil izdiyadi minhuma. Nah, adai, yang Al-Quran itu mengajak orang itu untuk membekali diri dengan ilmu Al-Quran dan iman. Wa hadza farhun mahmudun. Yang seperti ini adalah farhun mahmudun, kegembiraan yang dipuji. Karena ada gembira yang enggak dipuji. Bikhilafil farhi, berbeda dengan gembiranya berbeda dengan orang gembira dengan syahwat. Dapat mobil baru, wah seneng. Keliling ke mengunjungi teman, aku baru dapat mobil baru. Tapi agamanya terbengkalai. Sampean kok oleh mobil bareng, wah aku semangat kerja, siang malam, banting tulang, beras keringat. Tuh gak taklim. Kok ayo. Ya. Emang ini mobil bagus. Jadi ini beda dengan orang yang gembira dengan terpenuhinya syahwat. Ad-dunya waladzatiha. Orang yang gembira dengan dunia dan kelezatan dunia. Awil farhi, atau orang gembira bil batil. Jadi tokoh kebatilan. Nah, fa inna hadza, maka kegembiraan seperti ini mazmumun, tercela. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, an qaumi Qarun, tentang kaumnya Qarun, lahu, yang mengatakan kepada Qarun, la tafrah, jangan kamu bangga diri. Ini nasihat kaum Qarun yang beriman. Wahai Qarun, jangan kau bangga diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka, tidak mencintai orang yang bangga diri hanya dengan harta. Wa kama qala ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, fil ladzina farahu bima indahum, sebagaimana difirmankan oleh Allah tentang pada orang-orang yang gembira dengan yang dimiliki orang minal batil, dari kebatilan. Al-munakidi lima ja'at bihir rusul, yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Rasul.
Allah mencela seperti firman-nya, falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, ketika datang pada mereka rasul mereka membawa kebenaran, farihu, maka gembira, bima indahum minal ilmi, mereka gembira dengan subuhat yang mereka miliki. Yang bawa dalil dihinakan sudah. Mereka sudah bangga karena pengikutnya banyak, undangan banyak. Padahal itu subuhat. Nah, itu dicela. Insya Allah ini yang kita bahas pagi ini. Tafsir surat Yunus ayat 59 tentang Al-Quran. Kemudian ini pencerahan bagi hati kita, pupuk bagi hati kita, energi bagi hati kita, gizi bagi hati kita, untuk menimbulkan tadi semangat menuntut ilmu, semangat beriman, semangat mengamalkan, semangat menjauhi perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan ini insya Allah pertemuan terakhir untuk besok. Dan selanjutnya diliburkan, masuk ke iktikaf. Mungkin selama kajian ini ada salah dan kurang dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya bertobat dari seluruh kesalahan yang dari saya. Berarti menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan dari... Kalau nggak ada, kita tutup dulu dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.